Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ari Asnani PhD selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian serta teman-teman yang berbahagia. Izinkanlah kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proposal penelitian dengan judul penggunaan serbuk biji kelor atau Moringa oleifera sebagai koagulan dan flokulan dalam perbaikan kualitas air limbah. Sebelum memasuki materi, izinkanlah kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota dari kelompok kami yaitu ada Dioga Lintar Satriaji, NIM 15, Destri Ayu Pramesti, NIM 56, dan Muhammad Noval, NIM 84. Air merupakan senyawa yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, dan fungsinya bagi kehidupan tidak dapat digantikan oleh senyawa lainnya. Kualitas air berhubungan dengan adanya bahan-bahan alami yang terkandung dalam air, terutama senyawa-senyawa sintetik, baik dalam bentuk organik maupun anorganik, juga adanya mikroorganisme. Metode pengolahan air, terutama air limbah, yang umum digunakan adalah pengolahan secara fisika-kimia, yaitu koagulasi, flokulasi, diikuti dengan sedimentasi. Koagulasi merupakan proses pengolahan air limbah dengan mendestabilisasikan partikel koloid, sedangkan flokulasi merupakan proses lanjutan koagulasi di mana partikel yang terdestabilisasi akan membentuk partikel yang lebih besar. Oleh karena itu, diperlukan penelitian tentang penggunaan bahan alami yang dapat digunakan untuk mengolah air limbah. Di antara seluruh tanaman yang telah diuji selama bertahun-tahun, serbuk hasil proses dari biji kelor menunjukkan hasil yang efektif sebagai koagulan untuk pengolahan air dan dapat dibandingkan dengan alum yang biasa digunakan. Pada proses pengolahan air limbah cair industri tekstil biasanya digunakan koagulan dan flokulan yang berfungsi untuk mengendapkan partikel terlarut. Proses koagulasi dan flokulasi merupakan proses treatment pada pengolahan air limbah yang berasal dari industri tekstil. Oleifera telah memberikan keuntungan dibandingkan dengan pengolahan air limbah yang menggunakan bahan sintesis karena bersifat alami dan dilaporkan dapat dikonsumsi. Biaya penggunaan koagulan alami ini akan lebih murah dibandingkan penggunaan koagulan yang biasa digunakan alum untuk permukaan air. Kelebihan lain dari penggunaan biji kelor sebagai koagulan untuk pengolahan air yaitu caranya yang sangat mudah, tidak berbahaya bagi kesehatan, serta kualitas air menjadi lebih jernih. Mengingat hal, mengingat hal ini, penelitian ini dilakukan untuk melihat kemampuan serbuk biji kelor yang telah matang dan dikeringkan sebagai koagulan dalam proses pengolahan air limbah yang berasal dari industri tekstil. Parameter kualitas air limbah yang diuji dalam penelitian ini diantaranya turbiditas, konduktivitas, kadar logam kadmium, krom, dan mangan, BOD, DO, total coliform, dan pH. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengamati pengaruh penggunaan serbuk biji kelor, Moringa oleifera sebagai koagulan dan flokulan pada pengolahan air limbah yang berasal dari limbah industri tekstil. Yang kedua, menganalisis dosis optimal penggunaan serbuk biji kelor, Moringa oleifera untuk memperbaiki kualitas air limbah berdasarkan parameter turbiditas, konduktivitas, kadar logam kadmium, krom, mangan, BOD, DO, total coliform, dan pH. Jikalau ada tujuan, maka ada manfaat dalam penelitian ini. Manfaat dalam penelitian ini yaitu dapat memberikan informasi bahwa dalam serbuk biji moringa oleifera memiliki kemampuan sebagai biokoagulan dalam memperbaiki kualitas air limbah untuk menggantikan koagulan sintetik yang biasa digunakan. Baik, yang pertama yaitu air limbah. Air limbah merupakan air sisa dari kegiatan atau suatu usaha yang terbagi menjadi dua, yaitu air limbah domestik dan non-domestik. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari suatu usaha dan atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Kualitas limbah menunjukkan spesifikasi limbah yang diukur dari jumlah kandungan bahan pencemar di dalam limbah tersebut. Kemudian yang kedua yaitu baku mutu air limbah industri. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan. Baku mutu air limbah dipergunakan untuk perencanaan, perizinan, dan pengawasan mutu air limbah dari berbagai sektor. Untuk melindungi sumber air sesuai dengan peruntukannya, maka perlu ditetapkan baku mutu limbah cair
yang berpedoman kepada alternatif mutu limbah cair yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 1998 tentang baku mutu limbah cair bagi kawasan industri. Baik, selanjutnya yaitu koagulan dan flokulan. Biokoagulan sendiri merupakan koagulan alami yang berperan untuk mengikat kotoran yang terdapat di dalam air limbah. Sedangkan koagulan sintetik adalah garam logam yang bereaksi dengan air yang bersifat alkali atau basa untuk menghasilkan flok logam hidroksida yang tidak larut, di mana flok yang terbentuk tidak dapat digolongkan sebagai partikel koloid. Kemudian untuk flokulan merupakan polimer yang bisa terlarut di dalam air dengan berat molekul relatif atau MR antara 1000 hingga 5 juta gram per mol dengan ukuran beberapa ratus nanometer. Flokulan berfungsi untuk membantu pembentukan makroflok yang akan menahan pecahnya mikroflok setelah terjadi destabilisasi oleh koagulan. Eh, Flokulan sendiri terdapat dua macam, yaitu flokulan sintetis dan juga flokulan alami. Baik, selanjutnya yaitu koagulasi dan flokulasi. Koagulasi merupakan proses pengumpulan partikel-partikel penyusun kekeruhan yang tidak dapat diendapkan secara gravitasi menjadi partikel yang lebih besar sehingga dapat diendapkan dengan cara pemberian bahan kimia yang disebut koagulan. Flokulasi adalah penyisihan kekeruhan air dengan cara penggumpalan partikel kecil menjadi partikel yang lebih besar. Pada proses flokulasi terjadi penggumpalan mikroflok menjadi makroflok yang sudah terbentuk pada proses koagulasi. Dapat dilihat pada gambar di samping, itu merupakan proses koagulasi dan flokulasi. Baik, selanjutnya yaitu Moringa oleifera. Di Indonesia, Moringa oleifera dikenal sebagai kelor. Biji kelor dapat digunakan sebagai koagulan alami karena kandungan protein pada biji kelor yaitu polielektrolit kationik. Protein yang merupakan polielektrolit kationik dalam biji kelor berperan sebagai koagulan partikel-partikel penyebab kekeruhan. Nah, berikut merupakan alat serta bahan yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan. Kemudian ada prosedur penelitian. Yang pertama ada preparasi sampel, yaitu sampel air limbah dimasukkan 500 ml ke dalam gelas beker 1000 ml, disiapkan koagulan PAC dengan konsentrasi 100 mg per liter, disiapkan juga 500 ml air limbah yang tidak ditambahkan koagulan, sehingga diperoleh sampel yang akan siap untuk diuji. Yang kedua ada pembuatan larutan Moringa oleifera, yaitu 8 buah kelor tua disiapkan yang berwarna kecoklatan dengan ujung buah yang mudah terbuka, dengan ukuran 20-25 cm. Selanjutnya diambil biji dari buah kelor sebanyak 400 mg, dihancurkan biji kelor dengan grinding mill, disaring dengan saringan berukuran 210 mikrometer, ditimbang sebuah biji kelor sebanyak 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, dan 80 mg. Selanjutnya dilarutkan dengan 500 ml Aquades dalam gelas beker. Diaduk dengan batak mengaduk hingga homogen, kemudian disaring larutan dengan kertas saring. Nah, larutan yang telah disaring ini yang akan digunakan sebagai koagulan, sehingga diperoleh larutan Moringa oleifera. Larutan harus dibuat langsung ketika akan digunakan. Kemudian jika disimpan dalam pendinginan dalam suhu 4 derajat Celcius, dapat disimpan selama 3 hari. Yang ketiga ada analisa laboratorium, yaitu analisa yang dilakukan adalah berupa jar test, yaitu sampel diambil 1 ml dari berbagai konsentrasi yang telah disiapkan, dimasukkan ke dalam gelas beker dengan berisi 500 ml air limbah, dicampur dan diaduk larutan dengan kecepatan 120 rpm selama 2 menit, dilanjutkan dengan pengadukan 40 rpm selama 10 menit untuk pembentukan vlog, dibiarkan suspensi selama 1 jam tanpa ada gangguan, diambil supernotan dari masing-masing konsentrasi, dilakukan pengujian parameter. Terus dihitung persentase perubahan dengan cara persentase perubahan sama dengan nilai awal dikurang nilai akhir dibagi nilai awal dikali 100%, sehingga diperoleh persen perubahan. Yang keempat ada pengukuran temperatur. Itu sampel diukur menggunakan termometer yang terdapat dalam konduktometer. Dilakukan terhadap masing-masing sampel dengan konsentrasi berbeda, dimasukkan ke dalam sampel sel hingga katoda tergenang sampel. Terakhir dilakukan pembacaan temperatur setelah angka digital muncul dalam keadaan yang stabil, sehingga diperoleh nilai temperatur sampel. Selanjutnya ada pengukuran pH, yaitu sampel diukur menggunakan alat pengukur pH digital yang terdapat dalam konduktometer, dilakukan terhadap masing-masing sampel dengan konsentrasi berbeda,
dimasukkan ke dalam sampel sel hingga katode tergenang sampel, dilakukan pembacaan pH setelah angka digital muncul dalam keadaan yang stabil sehingga diperoleh nilai pH sampel. Yang keenam ada pengukuran konduktivitas, yaitu sampel diukur menggunakan konduktometer yang telah terkalibrasi, dilakukan pengukuran nilai konduktivitas terhadap masing-masing sampel dengan konsentrasi berbeda, dimasukkan ke dalam sampel sel hingga katode tergenang sampel, dilakukan pembacaan nilai konduktivitas setelah angka digital muncul dalam keadaan yang stabil, sehingga diperoleh nilai konduktivitas sampel. Selanjutnya ada pengukuran turbiditas, yaitu sampel diukur menggunakan turbidimeter, dilakukan terhadap masing-masing sampel dengan konsentrasi berbeda, dimasukkan ke dalam sampel sel hingga katode terbenang sampel, ditunjukkan nilai turbiditas dalam satuan formazin turbidity units atau FTU, sehingga diperoleh nilai turbiditas sampel. Yang kedelapan ada pengukuran oksigen terlarut, yaitu sampel diambil sebanyak 50 ml, ditambahkan 1 ml MnSO4 dan bereaksi oksigen natrium iodida, dihomogenkan hingga terbentuk gumpalan, dibiarkan selama 5-10 menit, ditambahkan 1 ml H2SO4 pekat, dihomogenkan hingga endapan larut kembali, ditambahkan indikator amilum, dan dititrasi dengan natrium tiosulfat sehingga diperoleh nilai oksigen terlarut. Yang kesembilan ada pengukuran total kolifor, yaitu sebanyak 0,1 ml sampel dan 1 ml supernatan diukur dan dimasukkan ke dalam tabung uji berisi 10 ml medium cair SSLB dan medium cair DSLB. Kemudian diinkubasi tabung uji selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius, dibandingkan hasil yang diperoleh dengan tabel untuk mendapatkan nilai kemungkinan terbesar dengan tingkat kepercayaan 95%, hingga diperoleh nilai total kolifor. Yang terakhir ada pengukuran kadar logam, yaitu supernatan dari sampel dengan dosis optimum disiapkan 6 larutan logam yang akan diuji. Nah, logam yang akan diuji yaitu CD, Cr, dan Mn dengan konsentrasi 0,1, 0,5, 1, 1,5, dan 2 mg per liter. Disiapkan alat SAA sesuai petunjuk operasionalnya, dipilih salah satu larutan kalibrasi, diukur absorbensi larutan kalibrasi terpilih menggunakan larutan pembanding untuk mengembalikan pada angka 0 skala absorbensi setiap kali satu pengukuran. Dihitung nilai absorbensi rata-rata, dilakukan langkah yang sama terhadap belangko, kemudian dihitung nilai absorbensi rata-rata, diotomatisasikan sampel air pada alat SAA pada kondisi yang optimal, sehingga diperoleh kurva standar dan diperoleh nilai kadar logam. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.